mulai pagi jam 8. Gue dulu waktu kecil nggak ada kayak gitu. Gue anak kecil, gue bisa break jam 3 pagi, besok paginya gue sekolah, masuknya telat. Nanti dari sekolah tuh, yang lain pulang jam 3, gue pulang jam 1, pulang jam 12, syuting lagi gitu. Can you imagine dari kecil gitu? Terus, of course I wanna stop. Gitu. Iya, belum ada ketenteraman. Kok curhat sih, Tonon? Di keluarga gue nggak ada yang kesana. Dan di keluarga gue tuh lo jadinya ya kalau nggak dokter, apa gitu. Ya udah tadinya gue mikir gue mau jadi pengacara aja. Udah gue nunggu, gue ngantri aja tuh sama orang-orang pakai jaket hitam kaos hitam sebelah gue. Terus gue nunggu giliran, tiba-tiba ada anak aktor siapa pengen main film, dia nggak usah ngantri, langsung lewat, masuk set. Gue kayak dalam hati, wah, kurang ngajar juga ya. Oh gini ya gitu. Loh, tapi kan itu kan takdir dia juga. Betul. Itu privilege Yang dia jahat juga. bukan orang yang lewat, Iya. tapi yang kasih masuk. Iya. Menurut gue. Nggak apa-apa lu kayak begitu, tapi jangan depan kita, boleh nggak? Bener nggak sih? Bener. Nah sampai hari ini gue belum pernah kerja sama mereka karena masih rada baper dikit. Oke, halo Tribuners. Balik lagi di konten si paling seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Jerome Kurnia, selamat datang. Hai. Nadia Arina, selamat datang. Dan ada Cicio Manasero. Betul, thank you. Tepuk tangan lu dong. Oke, jadi kalau dari gue pengen tahu deh, buat kalian bertiga menjadi seleb atau aktor ataupun Yes. di titik sekarang ini itu sebuah keberuntungankah, takdir atau sebuah perjuangan? Dua-dua sih ya. Ya dari Cicio dulu deh. Dari tadi gue mulu. Ya menurut gue dua-dua. Karena Tiga itu udah tiga, takdir, perjuangan atau keberuntungan? semua. Oh semua. Karena I believe in life, apapun, ya lo harus berjuang ya. Tapi kalau lo berjuang gak ada keberuntungannya juga, it won't happen. Kalau urusan takdir, itu yang ngatur yang di atas, bukan gue gak tahu. Tapi gue yakin itu dua-dua sih. Oh, jadi lu ngerasa tuh semua tuh ada di situ. Ada semua. Gak bisa, lo beruntung doang tapi lo gak kerja keras juga, it's not gonna happen gitu. Can you create your own luck juga kadang-kadang. Itu yang gue percaya. Kapan lu ngerasa kalau lu tuh harus memperjuangkan karir lu? I don't know man. Gue jujur gue mulai di industri ini gue 4 tahun, 5 tahun I just went along with it. Gue syuting sampai umur berapa 13-an terus gue capek, gue nggak mau syuting lagi apa segala macam. Gue baru mulai lagi 17, 18 terus ya sekarang udah berapa tahun, udah 10, 11 tahun ya gue syuting terus. Ketika capek itu Begitu. capek, kenapa capek? Maksudnya bosen kah? Capek sih gue denger aja capek. Kenapa? Gue denger cerita lu aja capek bang. Why? Ya susah aja kayaknya. Ya. Ya bener. Iya. Capek syuting. Bayangkan dia yang mendengarkan capek, gue yang ngejalanin gimana nggak lebih capek lagi. Berarti lu berhenti syuting di usia tuh Ya nggak tahu 13 12. Gue anak kecil yang no childhood apa, gue sih. pengen main sama temen sekolah, pengen main bola gitu aja. Terus mulai lagi juga karena sinetronnya tentang bola dulu. Jadi gue mau. Baik lagi. Ada aja gitu ya Ada, yang bisa nyambung. bikin lo mau. Kayak ini tentang bola loh, Cio. Iya. Oke, fine. Tapi gue sebelumnya balik. film itu sinetron gue itu dari film. Filmnya gue tolak karena gue bener-bener lagi nggak mau syuting. Itu kebetulan lagi mau syuting. Di usia berapa lagi. balik 17 tadi? Enggak, Iya. 15 lah. Garuda. Oh, berarti cuma 15, 16. cuma 2 Tenang tahun. dari langit. Oh. Enggak, gue stop tuh bener-bener stopnya paling 2 tahunan, tapi gue udah mulai kayak gak mau syuting paling dari 10-11 tahun sih. Ya gue gak inget juga ya, gue masih kecil. Gitu. Capek lah, bener kayak kata Jerome. Kenapa capek menurut gue karena mungkin industri kita di Indonesia ini belum sempurna dalam arti belum bisa mengasih yang terbaik untuk para pekerjanya. Ya. Ngerti gak sih lo? Ini Kalau- gue setuju. Kalau lu bandingin sama negara-negara yang udah maju, yang kayak di Amerika atau di Eropa gitu, yang industri udah jauh lebih maju dan negaranya juga lebih maju gitu, pasti kita capek pun iya, Ya. tapi mungkin nggak secapek itu, karena kita masih dikasih waktu untuk hidup dalam tanda kutip. Bener. Jadi kalau misalnya di sana ada beberapa negara yang lu cuma boleh kerja dalam sehari 10 jam. Ada negara yang 12 jam. Nah, sedangkan kita ya berjam-jam. Tapi to be honest ya, di Indonesia sekarang juga dibanding gue kecil lebih baik jauh. Sekarang udah ada Iya. produksi-produksi yang begitu. Bukan berarti Tapi nggak ada yang
mempatenkan bahwa kayak oke Indonesia cuma bisa kerja 10 jam. Ada beberapa doang sekarang. Ya Ada dikit lah, Iya tapi itu kan by request. ya itu beberapa kita nggak bisa kelompok patokin gitu kan, kalau di luar udah ada badan yang Iya. mengatur. Betul. Kalau di sini belum ada yang Ini Iya. gue nambahin lagi ya. Kalau sekarang kayak syuting sinetron, lu jam 12 malam break kan, Jerome? Heeh. break Mulai lagi. pagi jam 8. Gue dulu waktu kecil nggak ada kayak gitu. Gue anak kecil, gue bisa break jam 3 pagi, besok paginya gue sekolah. Masuknya telat. Sudah. Nanti dari sekolah tuh, yang lain pulang jam 3, gue pulang jam 1, pulang jam 12, syuting lagi gitu. Can you imagine dari kecil gitu terus? Of course I wanna stop. Gitu. Iya, belum ada ketentraman. Kok curhat gitu. sih, Tonon? Kan Iya. ditanya. Bener itu dan Nah, kan ini lagi si paling seleb kan. dan zaman Acio emang Ditanya. artis cilik tuh emang Iya. lagi booming ya kan. Lagi zaman itu banyak artis cilik. Gue tidak menyesali atau apa ya. Tapi maksud gue going forward kan aktor-aktor cilik akan terus ada nih. Ya gue nggak mau lah mereka ngerasain yang sama kayak yang gue rasain growing up gitu. Dan gue yakin industrinya juga udah nggak kayak dulu kok. Ya memang belum pada titik yang kita inginkan Iya, ya, iya, tapi udah progress pelan-pelan lah. mengarah ke sana Apalagi untuk- film ya, film series lebih baik lah. Ya udah mengarah ke sana lah, dan karena filmmaker sekarang juga banyak yang concern soal itu dan berusaha Bener, sebisa banyak mungkin untuk itu. Bukannya mereka nggak mau, tapi susah juga untuk dilakuin seperti itu. Karena emang ketika datang ke sini banyak yang cerita, akhirnya termasuk film horor pun ada yang bilang ini syuting sehat itu jam 11 jam 12 juga kadang-kadang mereka yang scene pagi udah selesai, terbaru besoknya kalau yang scene malamnya baru Iya, mulai itu sekarang lagi. banyak kayak gitu. Iya. Jadi nggak dipaksa satu hari full ngejar Iya. yang scene pagi sama scene malamnya. Lah, sinetron gue lucu sih. Yang berapa tahun lalu yang cukup sukses itu gue jadi vampir. Kita pernah syuting 4 hari, 5 hari 4 malam. Gak break. Tidur doang rolling 1-2 jam. Yang bareng 1, Prilly itu 2, kan? 3, iya. 1, 2, 3 hari awal itu kita masih di makeup pucet. Hari keempat kelima gak usah makeup, gue pucet beneran, udah mau sakit gue. Gila sih. Itu Parah. Romusha gak sih? Sekarang udah gak ada sih yang kayak gitu. Nggak ada ya. Iya sih, gue walk out. Tapi seingat gue di film Rahasia Rasa ini lumayan cukup sehat sih. Iya sih. Sehat gitu, sehat banget. Alhamdulillah ya. Kalau dari berarti dari 2023 juga udah pada melek seperti itu ya. Oh, kalau film industrinya udah lumayan ya, udah berapa tahun lumayan. Ya nggak Sehat sehat, banget. ada, tapi udah minoritas lah. Dan Maksudnya lebih yang kayak paling kayak 1-2 hari gitu. Tapi kayak nggak yang kayak ya, everyday itu kita pulang misalnya pagi gitu, enggak. Dan sebenarnya itu bukan kita manja gitu kan pulang pagi ya, tapi kayak itu Manusiawi pengaruh lah juga itu. muka kita di layar kan juga udah Dan beres. itu hak kita, hak lah, itu itu hak, hak, itu hak. bukan masalah manja. Bukan. Itu hak. Dan juga itu kalau kita udah ngantuk Ini gimana hak. kita mau syuting serius? Bukan dong, bukan beda. Gitu ya. Kalau dari Nadia ada apa perjuangan keberuntungan atau takdir? Sama sih ya sama Cio. Apa yang dirasain? Ya istilahnya kita gak usah dalam berkarir deh, dalam hidup aja kan pasti harus ada berjuangnya gitu kan. Jadi menurut gue kayak menjadi seseorang di dalam industri ini lo harus satu berjuang pastinya. Kedua ya emang takdir itu udah pasti sih takdir. Maksudnya kayak kenapa di sini kenapa nggak di sana gitu kan. Emang itu udah jalannya aja gitu. Dan yang ketiga tadi apa? Keberuntungan, iyalah keberuntungan. Maksudnya banyak banget mungkin orang-orang yang pengen ada di posisi kita, tapi karena kita mungkin udah ada di sini dan kita tahu misalnya ada baik buruknya kayak gimana, kita jadi yang kayak males gitu atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tarik dengan point of view yang lebih besar dan Lebar. lebih dari perspektif yang lebih besar, kayak banyak banget yang mau di posisi kita gitu. Jadi itu sih tiga-tiganya menurut gue. Ya. Kalau Nadia emang mulai dari FTV? Gue pertama kali syuting FTV itu 2014 atau 2015 kayak Udah lama juga. ya kayak gue umur 16 tahun 15 tahun. Terus sampai detik ini gue belum stop syuting sih. Gue belum ada postpone atau Malah apapun. makin banyak. Tahun. Ya bagus lah. Benar, kapan ada di momen kayak lu ngerasa kayaknya gue lagi berjuang banget nih di karir gue di sini nih, atau setiap tahun kan Terus-terusan. sekarang tinggal menikmati aja. Enggak ya, maksud gue kayak orang yang kayak udah di titik gue menikmati, nggak mungkin juga dia menikmati terus nggak ngapa-ngapain juga kan gitu. Pasti dia kayak tetap berusaha, mungkin kayak tetap mungkin ada di industri tapi mungkin dia jadi produser atau dia jadi sutradara gitu. Tapi kan tetap berjuang gitu kan untuk achieve sesuatu yang baru gitu.
Mungkin gue lebih kayak karena gue berangkat dari TV yang tadi gue syuting FTV dan syuting sinetron di masa-masa yang sama kayak Cio itu, masih kayak pergi pagi pulang pagi, berbagai lagu. Itu tuh gue di hari yang sama, di hari yang beda. Iya. Besok ya. Iya, gue tuh sempat di titik yang kayaknya gue gak bisa enjoy deh di sini. Maksudnya kayak ini bukan sesuatu yang gue inginkan sebenarnya gitu loh untuk diri gue sendiri kalau misalnya dengan, tapi bukan masalah actingnya ya, bukan masalah kayak syutingnya gitu, tapi jam kerjanya, lingkungannya itu yang membuat gue jadi kayak, duh, gue gak mau ada di sini gitu loh. Work-life balance. Iya, dan akhirnya kayak waktu itu gue memutuskan untuk oke, gue mau coba deh masuk film. Kayak gue lebih kayak penasaran aja gitu. Apakah sistem kerjanya juga sama? Apakah ruang kreatifnya juga sama kayak yang di TV? Ternyata enggak gitu. Di film istilahnya lo lebih diberikan keleluasan untuk itu dan kayak lo juga bisa lebih memilih untuk oke, sekarang gue mau kerja, terus habis itu gue kayak pengen break dulu, gue bisa jalan-jalan dan menjalani hidup gue gitu. Dan ternyata gue lebih masuk di situ ya. Tapi kalau uang tetap ya syuting di TV tetap lebih best gitu. Tapi kan ya itu dia, maksudnya bukan berarti syuting film nggak bekerja keras gitu. Cuman kayak pressure-nya beda menurut gua. Tanggung jawab segala iya, macam. kalau syuting untuk TV kan pasti kayak lo dikejar rating, lo dikejar kayak tayangan gitu. Istilahnya pressure-nya beda gitu. Tapi itu kalau misalnya lo tanya gue lebih nyaman mana, gue lebih nyaman dengan sistem kerja kayak film. Atau mungkin sekarang ada series ya gitu dibandingkan di TV gitu. Tapi balik lagi kayak gue merasa bersyukur dan beruntung banget gue bisa ada di dua tempat itu. Maksudnya kayak gue berangkat dari sana dan gue masih diterima di sana dan gue diterima di film juga. Ada masa-masa burn out jadi akhirnya nggak dulu deh satu syuting dulu. Ya mungkin kalau gue lebih kayak ke break berapa bulan, tapi untuk yang kayak postpone sama kayak 2 tahun 3 tahun gue nggak syuting sama sekali enggak. Ketika break itu apa menolak tawaran kah atau sambil mencari ke film? Biasanya gue kayak liburan sih. Liburan aja. Jalan-jalan aja atau kayak ya ngapain olahraga atau apa. Gitu. Tapi sempat ada di momen ini nggak sih kayak rasa susah nyari mungkin apa casting, ketolak-tolak gitu. Mungkin kalau gue lebih ke karena gue berangkat dari TV dan dulu tuh masih ada banget yang namanya stereotype kayak lo tuh artis TV gitu, kayak lo nggak bisa main, lo nggak bisa acting atau apa. Yang menurut gue kayak jadi aktor itu lo emang harus bisa acting. Cuman kayak beda aja gitu, kayak kebutuhannya apa. Lo bisa acting, ini di TV kebutuhannya kayak gini, ya udah lo naikin segini. Lo bisa acting, kebutuhannya di film seperti ini, ya udah gini gitu. Jadi beda-beda, film horor begini. Iya, film drama begini. Even film pun beda kan, maksudnya film horor, film ini segala macam itu juga beda gitu. Komedi. Jadi mungkin buat gue waktu itu hal terberatnya adalah adanya oknum-oknum di dalam industri yang masih sangat mengelompokkan orang-orang tanpa memberikan kesempatan untuk orang-orang itu gitu loh. Ya maksudnya oke lah, make sense gitu kalau misalnya kita lihat segampang kayak oh ya dia tuh actingnya kok kayak gitu sih, yang ini kayak lebih bagus atau apa gitu. Tapi kayak itu bukan dari TV atau enggak kan? Iya, tapi emang lo pernah ngasih dia kesempatan dengan yang skrip yang sama dan segala macem. Maksud gue kayak walaupun dia syuting di TV, lo nggak tahu dia bisa lebih bagus dari yang ini gitu loh. Maksudnya itu bukan sesuatu yang bisa cuman dalam kayak sekilas lo bisa ngejudge orang tanpa mencoba aja gitu sih. Itu sih. Tapi mungkin sekarang nggak sih? Sekarang menurut gue udah lebih terbuka untuk kayak sesimpel sekarang lebih kayak lo punya talenta ya udah gitu. Kayak bukan kayak lo berangkat dari mana dan apa. Ya sekarang selebgram juga banyak yang syuting film kan gitu, kayak ya udah gitu, lebih ke situ sih. Spielberg juga suruh ngerjain 80 scene sehari, hasilnya nggak bakal bener. Tembok pun iya, cuma ganti background tau. Maksud gue kayak sakit nih. Iya. Khusus-khususnya action ganti baju, udah kelas. Menurut gue dia resign sih. Lu masih tahu ini nggak? Apa namanya singkatan Astrada? Apa? Asal terang gambar ada. Udah amat tayangannya gimana? Bukan asisten sutradara ya. Gitu, jadi maksudnya semuanya tuh punya pressure-nya masing-masing gitu loh. Kayak bukan kita nggak punya rights untuk ngejudge kayak oh lo nggak bisa, maksudnya kayak ya gitu sih menurut gue, lebih yang kayak udahlah gitu, chill, kita jalanin aja. Kalau misalnya kita punya kesempatan kita coba, udah gitu aja. Itu sih. Bener. Kalau dari Jerome
Udah gue tadi. belum dong, belum. Lu cuma nebelin dong bagian si Cio. Buat lu apa? Perjuangan kah, keberuntungan atau takdir? Perjuangan sebuah perjuangan buat gua, takdir karena sebuah takdir juga karena gue menjadi orang yang terlahir sebagai orang yang suka hal itu, jadi itu udah takdir gue. Dan keberuntungan juga karena gue mendapatkan jalan untuk perjuangan dan takdir gue. Tiga-tiganya sih. Dan lu mulai dari? Secara gue mulai syuting pertama kali itu 2017 ya. Syuting film pertama kali 2017. Sebelumnya ya kayak casting, terus sebelumnya Model? enggak model sih, juga? model nggak pernah. Sebelumnya ikut Hakim kan lo sebelumnya. Bukan hakim ya. Sebelumnya ikut kayak ya acara-acara YouTube gitu doang, coy. Syuting juga sih. Acara YouTube apa Jur? Ada lah, udah di take down. Jadi apa? jadi ke-host gitu. Gue nggak tahu sih. Iya. Udah di take down dulu. Aku cari antar Jerome Kurnia YouTube. Nggak ada. Sekarang udah banyak potongan-potongan jadi. Iya, nggak ada ya. Nggak, itu udah lama banget, kayak acara prank-prank gitu lah. Lu nge-prank orang, nggak Jerome? Iya, nggak penting. Terus Oh jadi hostnya atau co-hostnya? jadi Yang di prank? host, dari ada dua host. Oke, kayak modelnya tuh Mac gitu kan. Iya, nggak naik juga. Terus habis itu kayak gue kerja di radio sembari kayak begitu, terus akhirnya ya udah gue coba, itu pengen main film cobain. Akhirnya diberi dengan keberuntungan gue diberi jalan untuk takdir. Berarti 2017 tuh lu benar-benar baru mulai kah atau sebelumnya udah mulai casting cuman emang belum rezekinya aja? Sebelumnya udah mulai casting, tapi gue sangat beruntung. Gue tuh casting film 2 kali doang. Oke, langsung. Yang kedua dapet. Oh wow. Yang pertama lu mesti ingat apa yang pertama mungkin Yang followers pertama tuh sih? yang Biasanya? nggak ngaruh. Yang pertama itu ada di salah satu PH tapi gue nggak tahu judulnya apa. Pokoknya gue datang. Di sini ada setan. Pokoknya gue datang suruh pakai baju, Tiba-tiba kesebut. suruh pakai jaket sama kaos putih. Nggak pakai jaket hitam, kaos hitam. Udah gue nunggu, gue ngantri aja tuh sama orang-orang pakai jaket hitam, kaos hitam sebelah gue. Terus gue nunggu giliran, tiba-tiba ada anak aktor siapa pengen main film, dia nggak usah ngantri, langsung lewat, langsung set. Gue kayak dalam hati, wah, udah ngajar juga ya. Oh gini ya gitu. Loh, tapi kan itu kan takdir dia juga. Betul. Itu privilege Yang dia jahat juga. bukan orang yang lewat, Iya. tapi yang kasih masuk. Iya. Menurut gue. Nggak apa-apa lu kayak begitu, tapi jangan depan kita, boleh nggak? Bener nggak sih? Bener. Nah sampai hari ini gue belum pernah kerja sama mereka karena masih rada baper dikit. Terus Ayo kita cari tahu siapa. Iya. Cicio ini ternyata penasaran sekali ya. Banyak masalah Gue lalu nggak tahu. mau dikulik. Kan lo harus cerita. ya nggak penting lah itu, perjalanan hidup. Terus akhirnya ya udah ditawarin satu film, singkat cerita itu film Mas Hanung yang direct, film pertama gue. Iya. Dan apa ya bikin lo masih nyaman di sini dan masih enjoy banget? Apa emang impian lo dari dulu? Nggak pernah menjadi impian gue sih, at all. Gue nggak pernah kayak punya impian gue mau main film, gue menjadi aktor gitu, enggak sih. Ini cuma sesuatu yang gue suka aja dari dulu. Kayak misalnya kalau di sekolah gue ikut ekskul teater. Tapi menurut gue itu cuma kayak hobi aja, karena di keluarga gue nggak ada yang kesana. Dan di keluarga gue tuh lo jadinya ya kalau nggak dokter apa gitu. Ya udah tadinya gue mikir gue mau jadi pengacara aja. Gue kuliah hukum. Oh bukan hakim ya? Sorry. Bukan, beda lagi. Sama-sama hukum lah. Gue kuliah hukum, gue lulus, gue masuk ke law firm, tapi gue kok nggak suka ya. Terus gue kayak gue jadi gue S2 deh. Tapi di antara gue mau S2 itu ternyata gue di takdir memberikan, dengan keberuntungan memberikan jalan. S2 udah beres belum? Udah dong. S2 nggak jadi. Lu ngambil hukum juga Jerome tadi? S2-nya? Iya. Tapi nggak mau jadi lawyer. Berarti bisa dibilang Ntar begini-begini lu ketemu Jerome. enggak dong. Soalnya Berliana udah di gigi. Oh iya, itu udah jadi aktor Iya, ya. makanya. Lucu juga kalau dia jadi pengacara. Tapi
keinginan buat berkarir di hukum masih ada atau dulu udah? Enggak sih, nggak ada sama sekali. Kok bisa kepikiran kayak Malah dia mau nyalek tau 2000. Wow. Menang sih gue yakin. Enggak lah. Menang sih. Nggak mau gue Kenapa nyalek. lu yang bikin lu BG. switch akhirnya ke dunia acting? Ya karena gue nggak suka sama dunia Korporat. lawyering dan korporat ternyata. Gue nggak suka, dan ketika kenapa gue bisa tahu gue nggak suka, Mana ngejalanin? karena gue udah ngejalanin dan gue ngeliat teman-teman gue yang lain, mereka tuh pada ambisius banget. Kayak Chef Reza. Iya. Balik. Bagus. Kok gue nggak ambisius ya, gitu. Kenapa ya gue nggak ambisius kayak mereka? Ya karena gue nggak suka. Tapi banyak kok yang teman-teman gue yang nggak ambisius juga, tapi mereka kayak udahlah, ini jalan gue. Gitu. Ada juga yang gitu. Tapi gue pada saat itu kayak enggak, gue nggak mau. Gitu. Jadi gue cabut. Tapi keluarga oke lu nggak jadi pengacara. Ya untungnya keluarga gue itu, untungnya keluarga gue itu sans banget. Selalu deh gitu. Untungnya keluarga gue suportifnya tuh bentuknya begitu. Dan sampai sekarang lu nggak ngerasa ini bukan langkah yang salah buat lu waktu itu? Gitu. Enggak dong, nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Salah gimana? Jerome Kurnia salah. Gue good man. Nah, maksudnya sempet jadi lawyer itu juga nggak salah. Kayak perjalanan aja. Gue apa ya jadi lawyer? Jadi ketuaan ya. Udah di sini bagus bagus tanda tiba-tiba jadi lawyer. Coba lagi di layar ternyata di sini aja. Tiba-tiba banting Dilarang setelah. loh, dia nggak yakin banget gue jadi pengacara. Kagak. Emang kenapa gue jadi kuasa Nanti Anda hukum? stres lagi. Berhenti. Kalau boxing oke deh boxing. Tambah jangan dong. Sakit Oke. bro. Oke, sekarang closing statement dari kalian, kasih tau ke teman-teman calon menonton ketika Rahasia Rasa ini tayang, experience apa nih yang akan mereka dapat saat nonton di bioskop? Dari Jerome dulu deh. Film Rahasia Rasa akan tayang tanggal 20 Februari 2025, dan teman-teman yang nonton semoga kalian bisa merasakan banyak rasa yang kita berikan, emosi naik dan turun, cerita yang dibuat sangat banyak permasalahannya, dan berapapun penontonnya, semoga kalian yang nonton itu bisa terhibur. Nadia? Sama. Ya semoga apa yang mau kita sampaikan di film ini bisa terdeliver dengan baik untuk penonton yang nanti akan nonton, dan juga bisa menjadi satu warna baru untuk film Indonesia, dan juga yang nonton juga dapat experience baru. Ada si Cio? Ya gue sama sih, tapi gue nambahin yang lain aja ya. Kalau gue berharap yang nonton ini bukan cuma orang yang memang suka masak atau chef. Gue berharap ini bisa ditonton semua orang, bahkan yang mungkin tidak terlalu tertarik kepada kuliner masakan Indonesia ya. Semoga dengan nonton film Rahasia Rasa ini bisa jadi lebih cinta dengan kuliner Indonesia gitu-gitu sih. Menurut gue itu aja. Karena kalau sisanya sudah diwakilkan oleh Jerome dan Nadia. Oke, thank you buat Jerome, Nadia sama Cici udah mampir Thank you. ke Tribun Speng Thank Seleb. you for having us. Buat teman-teman Tribuners, tuh jangan lupa nonton film Rahasia Rasa tanggal 20 Februari 2025. Yes. Gue masih suka 2024 Iya, tahu. Baru tahun baru ya. Iya, masih suka. Nonton di bioskop, jangan nunggu link-link bajakan atau jangan cari-cari Betul. link bajakan, dan nonton aja, nggak usah direkam-rekam adegannya, sini nggak usah dibocor-bocorin. Kalau mau kasih tahu experience-nya boleh di reviewnya, nanti mungkin foto tiketnya atau foto posternya atau foto sama mereka ketika mereka cinema visit. Jadi buat teman-teman Tribuners jangan lupa tonton film Rahasia Rasa, dan thank you udah nonton konten Sparring Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.